Herman Adrian Koedubun, selaku penasihat hukum terdakwa Direktur Utama PT Karya Mandiri Permai, Paulus Johannes Kurnala atau Chang, menegaskan keyakinan bahwa majelis hakim akan berpatokan pada fakta-fakta persidangan dalam perkara dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana aerosport lanjutan di Kabupaten Mimika. Proyek senilai 79,34 miliar pada Dinas PUPR Mimika tahun anggaran 2021 tersebut berlokasi di SP5 dan digunakan untuk lomba aeromodeling dalam rangka PON ke-20 tahun 2021. Hal ini disampaikan usai sidang pada Rabu 3 Desember 2025 yang dipimpin Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kelas 1A Jayapura dengan agenda mendengarkan nota pembelaan terdakwa bersama para terdakwa lainnya, termasuk mantan Kepala Dinas PUPR Mimika, tenaga ahli perencanaan, konsultan pengawas, dan pejabat pembuat komitmen. Dalam pembelaannya, tim penasehat hukum menilai dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti berdasarkan analisa fakta persidangan. Mereka menjelaskan bahwa penghitungan volume pekerjaan yang dijadikan dasar dakwaan tidak dilakukan oleh ahli yang sesuai, karena ahli yang dipakai penuntut umum berlatar belakang manajemen konstruksi dan tidak memiliki kompetensi penghitung kubikasi atau ketebalan tanah sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan keahlian. Sebagai pembanding, Herman Adrian Koedubun selaku kuasa hukum mengajukan ahli geologi teknik yang memiliki sertifikasi dan kualifikasi relevan dalam pengukuran ketebalan serta kubikasi tanah. Berdasarkan penjelasan ahli ini, keterangan ahli yang diajukan jaksa dinilai tidak memenuhi karakteristik bukti ilmiah yang dapat dijadikan alat bukti kuat. Selain itu, tim kuasa hukum juga menyoroti penggunaan ahli hukum keuangan negara yang dijadikan dasar penilaian kerugian negara. Mereka menilai ahli tersebut hanya memiliki pemahaman terkait aturan tata kelola, bukan kompetensi untuk melakukan audit kerugian negara. Penilaian kerugian juga diketahui hanya diambil dari perhitungan ahli teknik sipil, padahal ahli teknik sipil tidak memiliki kewenangan menghitung kerugian keuangan negara. Atas dasar itu, pembela menilai unsur kerugian keuangan negara dalam dakwaan primer maupun subsidiar tidak terbukti. Mereka memandang dasar tuntutan jaksa yang mencapai 16 tahun penjara dan denda 31,3 miliar juga tidak tepat, karena kerugian negara yang menjadi unsur delik tidak dapat dijadikan alasan pemberat. Kuasa hukum juga menilai argumentasi bahwa tindakan terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah sebagai pertimbangan tuntutan tidak relevan, karena tidak ditemukan fakta persidangan yang mendukung anggapan tersebut. Yang kedua, mereka bertumpu kerugian keuangan negara itu kepada ahli keuangan negara, Dr. Ferry Harold Wakawimbang. Nah, dia bukanlah ahli keuangan negara, dia adalah ahli hukum keuangan negara. Sebagai seorang ahli hukum keuangan negara, basicnya adalah bukan ekonom, basicnya adalah bukan akuntansi, basicnya adalah hukum. Berarti dia hanya bicara tentang peraturan-peraturan tentang tata kelola. Mekanisme dan tata cara menghitung, melakukan audit kerugian keuangan negara bukan merupakan kompetensi daripada dia. Sehingga karena itu perhitungan yang dilakukan ya memang tidak dilakukan berdasarkan auditing, hanya mengambil over apa yang dihitung oleh William Gasper selaku ahli teknik sipil, lalu dikonversi menjadi nilainya tinggi. Padahal ahli teknik sipil itu tidak memiliki kompetensi sebagai dalam menghitung kerugian keuangan negara. Terkait 208 barang bukti milik kliennya yang disita dari lebih 300 barang bukti, kuasa hukum menjelaskan bahwa seluruh dokumen pendukung pengembalian barang bukti telah dimasukkan dalam nota pembelaan, termasuk hasil pemeriksaan fisik dan laporan Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI. Dalam pledoi, salah satu terdakwa lain juga disebutkan bahwa pemeriksaan BPK tidak menemukan bukti merugikan negara dan seluruh dokumentasi lapangan telah dilampirkan. Kuasa hukum menyampaikan keyakinannya bahwa majelis hakim akan menilai perkara ini berdasarkan fakta persidangan secara objektif dan utuh. Dari kota Jayapura, Papua, Yesi Riani, JTV mengabarkan.